Selamat pagi, Bu. Pagi. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Husnul. Ya. Usianya berapa, Bu? 28 tahun. Alamatnya di mana? Nogotirto. Terus usia kehamilannya berapa ya, Bu? Kira-kira udah 6 bulan lebih 3 minggu. 6 bulan lebih 3 minggu ya. Nah, keluhannya datang ke sini tuh apa ya, Bu? Ini Bu, saya sering sakit pinggang. Terus kaki saya juga bengkak. Sakit pinggang dan bengkak. Apa lagi? Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan vital sign-nya dulu ya, Bu. Yang pertama kita periksa tekanan darah Ibu dulu. Sembari periksa tekanan darah, kita periksa suhu Ibu juga ya. Masya. Ini ya, Bu. Setelah saya periksa tekanan darah Ibu itu normal ya, 120/80. Terus suhunya juga normal, 36, derajat Celcius. Selanjutnya saya periksa nadi dan respirasinya ya, Bu. Setelah saya periksa nadi dan respirasinya juga normal, Ibu ya. Nadinya 75 kali per menit dan respirasinya 21 kali per menit. Nah, Bu, kalau boleh tahu berat badan Ibu sebelum hamil itu berapa ya? Kira-kira 45 kg. 45 ya. Terus setelah hamil itu naiknya berapa ya, Bu, berat badannya? Kemarin nimbang terakhir 53, Mbak. 53. Ya. Selanjutnya Ibu pernah obat sih. Nah. Terus ini kehamilan Ibu yang keberapa ya, Bu? Kedua. Oh, yang kedua. Terus yang pertama itu Ibu pernah aborsi atau belum, Bu? Tidak. Nggak pernah ya, Bu. Ya. Selanjutnya apakah Ibu ada nyeri di bagian payudaranya, Bu? Tidak. Tidak ada. Berarti nyerinya di bagian pinggang. Nah, pinggang aja ya, Bu. Ya. Sebentar ya, Bu. Kita lihat pinggangnya. Lihat sini, Bu. Nah. Apakah nyeri, Bu? Iya, nyeri. Nah, di sini ada spasme ya, Bu. Coba kita lihat di bagian sini. Nyeri, Bu? Iya, nyeri, Mbak. Oh ya, nyeri. Selanjutnya di kakinya ya, Bu. Kita lihat. Nah,
Di sini juga ada pembengkakan ya Bu di kakinya. Kalau diraba ada nyeri nggak Bu? Tidak nyeri, ya. Saya lihat Ibu tidak mengalami ini sesak nafas ya Bu, cuma ada nyeri pinggang sama ini pembengkakan pada kaki. Dan setelah saya palpasi atau meraba juga di pinggang Ibu ada spasme otot, sama di kakinya tidak nyeri ya Bu, cuma ada pembengkakan aja. Nah di sini rencana tindakan fisioterapi yang dilakukan itu yaitu pemeriksaan nyeri menggunakan vas, dan terus pemeriksaan nyeri tekan, nyeri diam, dan nyeri gerak. Kemudian pemeriksaan udah menggunakan midline, sama ini menggunakan bandage, pemasangan bandage ya Bu. Itu Mbak, apa tidak ada exercise yang dilakukan Mbak? Oh, nanti exercise-nya ada Bu, tapi di sini kita akan melakukan rencana tindakan aja dulu. Setelah itu kita melakukan exercise ya Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan statistik ya Bu, yaitu ada pemeriksaan nyeri, dimana nanti posisinya dalam posisi diam, kemudian digerakkan, sama saya tekan ya Bu. Jadi ketika kakinya dalam posisi diam, kemudian gerak dan saya tekan, nanti Ibu bisa menggeser alat ini sesuai dengan yang Ibu rasakan. Ada 0 itu tidak ada nyeri sama sekali, kemudian 1 sampai 3 itu nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, kemudian 7 sampai 10 sangat nyeri. Bisa dimulai Bu, dalam posisi diam, geser ya Bu. Kemudian yang kedua, kakinya bisa digerakkan. Lalu yang ketiga saya tekan ya Bu. Jadi hasil pemeriksaan nyeri ini tidak ada nyeri yang dirasakan ya Bu. Kemudian selanjutnya pemeriksaan muka menggunakan midline. Dimulai dari titik awal dari tendon tibialis anterior, kemudian melingkar melewati tuberkel mandibular, lalu langsung ke osmoid, kemudian menyilang ke arah malleolus medialis, selanjutnya melewati malleolus lateralis sampai titik tengah. Dari hasil yang saya ukur tadi, kaki Ibu mengalami pembengkakan kedua-duanya ya Bu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemasangan bandaging untuk melakukan mengurangi pembengkakan kaki Ibu ya Bu. Saya mulai untuk memasangkan bandagingnya ya Bu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan nyeri pada pinggang Ibu. Posisinya masih sama dalam posisi diam, kemudian gerak, dan saya tekan ya Bu nanti. Mulai yang pertama yaitu dalam posisi diam, apakah ada nyeri, kemudian bisa Ibu gerakkan ya. Kemudian saya tekan ya Bu. Oke, dari hasil pemeriksaan di sini Ibu mengalami nyeri berat. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa contoh exercise-nya. Posisi yang pertama, posisi Ibu seperti mau sujud, kemudian ya kaki dilipat
dilakukan 3 kali 10 repetisi. Gerakan selanjutnya masih sama, tetapi kedua kakinya diluruskan. Nah, pada posisi ini kaki sambil seperti berjalan santai. Bisa dimulai ya Bu? Yuk. Stop. Lagi. Stop. Nah, gerakan ini juga bisa dilakukan 3 kali 10 repetisi. Kemudian gerakan selanjutnya turun, posisinya masih sama, kemudian tangan diselanjutkan ke depan ya Bu. Yuk. Mulai. Relax. Mulai lagi yuk. Relax. Nah, gerakan ini juga bisa dilakukan 3 kali 10 repetisi. Kemudian di sini saya akan memberikan salah satu contoh message-nya, di mana posisi ibunya itu bisa duduk ataupun miring ke samping. Lalu kita kedua tangan kita seperti ini, seperti jempol kita gerakan memutar dari arah leher hingga bawah, kemudian diulangi sampai ke atas, kemudian turun lagi, di mana posisi jempol kita itu diletakkan di samping sisi-sisi tulang vertebranya. Nah, saya dilakukan dari leher seperti ini sampai bawah, kemudian diulangi dari bawah sampai ke atas. Nah, untuk selanjutnya yaitu intervensi yang dapat dilakukan pada pasien LBP atau low back pain pada ibu hamil. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa intervensi untuk mengurangi rasa nyeri dan juga untuk memperbaiki otot-otot yang mengalami kekakuan. Nah, di sini saya yang pertama akan melakukan gerakan bridging, yaitu posisi ibu hamil terlentang seperti ini di bed atau di kasur atau di matras. Kemudian setelah itu kedua kaki ditekuk ke arah dada seperti ini. Nah, kemudian ibu diminta untuk mengangkat panggul ibu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian turunkan ibu. Kemudian angkat lagi. Turunkan. Nah, ibu diminta seperti itu. Ketika mengangkat panggul, ditahan selama 5-10 detik, kemudian turunkan dan diulang sebanyak 6 kali repetisi. Paham ibu? Nah, baik, kalau gitu kita mulai ya Bu. Angkat sendiri. 1, turun, angkat lagi, turun. Nah, seperti itu diulang sebanyak 6 kali repetisi. Untuk gerakan selanjutnya yaitu kaki diluruskan dulu Bu. Nah, seperti ini. Nah, ibu diminta untuk menekuk satu kaki ke arah dada seperti ini. Nah, kemudian turunkan pelan-pelan, kemudian angkat lagi, tahan seperti ini selama 5-10 detik, turunkan, dan ini dilakukan selama 6 kali repetisi dan dilakukan oleh kaki kanan dan juga kaki kiri. Paham ibu? Baik, kalau begitu kita mulai ibu. Tarik, tahan, lepaskan. Yang kiri bu. Tarik, tahan, ya, lepaskan. Nah, untuk gerakan ini yaitu bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pada punggung. Untuk gerakan ini yaitu berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri pada kasus low back pain dan untuk menstabilkan sendi-sendi yang ada. Untuk gerakan selanjutnya yaitu ibu diminta untuk menekuk kedua kaki seperti ini bu, atau dua-duanya bu. Nah, kemudian saya minta ibu untuk menggoyangkan kaki ibu ke arah kanan dan juga kiri seperti ini bu. Seperti ini, pelan-pelan, kemudian luruskan,
kemudian lagi ke arah kiri, luruskan. Nah, seperti itu ya Bu. Nah, ketika Ibu mengayunkan kaki ke arah kanan dan juga ke arah kiri, itu ditahan dulu selama 5-10 detik ya Ibu. Paham? Baik, kalau gitu kita mulai. Relax. Kemudian ke arah kiri. Relax. Luruskan. Nah, untuk gerakan ini dapat dilakukan sebanyak 6 kali repetisi juga seperti gerakan yang sebelumnya. Untuk gerakan selanjutnya yaitu saya minta Ibu untuk menekuk kedua kaki Ibu, dua-duanya Bu. Nah, seperti ini. Nah, kaki ini ditekuk lurus ke arah dada, kemudian setelah itu Ibu luruskan kembali dua-duanya Bu. Nah, seperti itu. Nah, ketika Ibu mengangkat kaki Ibu ke arah dada itu ditahan selama 5-10 detik, kemudian dilakukan 6 kali repetisi atau 6 kali hitungan. Paham Ibu? Nah, kita mulai ya Bu. Angkat, tahan Ibu, luruskan, angkat lagi ini, kemudian luruskan. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu ada gerakan untuk mengencangkan otot-otot hamstring, yaitu dengan cara satu kaki dinaikkan, enggak Bu, satu kaki lurus. Nah, seperti ini. Sudah ada tarikan Ibu? Sudah. Nah, seperti ini. Ditahan 5-10 detik. Turunkan pelan-pelan. Kemudian satunya Ibu. Seperti ini. Kemudian turunkan. Coba Ibu, coba sendiri. Turunkan. Satunya Bu. Turunkan. Nah, untuk gerakan ini dapat diulangi sebanyak 6 kali repetisi. Tujuan untuk gerakan di hamstring ini yaitu untuk mencegah adanya nyeri berkelanjutan, kemudian juga untuk menstabilkan fungsi-fungsi yang otot-otot yang ada, dan juga untuk mengembalikan lingkup gerak sendi dari ibu yang mengalami low back pain. Gerakan selanjutnya, intervensi dapat dilakukan fisioterapis untuk menangani kasus LBP pada ibu hamil ini. Yang pertama yaitu ibu dapat melakukan posisi duduk seperti timpuh atau bersimpuh seperti ini. Kemudian ibu diminta untuk melakukan gerakan seperti ini Bu. Baik, kalau begitu ibu lakukan. Nah, untuk ini nanti punggung ibu ditekan ke bawah seperti ini. Nah, kemudian relax. Kemudian tekan lagi ke bawah dan relax. Seperti itu ya Bu. Kalau begitu kita mulai. Bisa? 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Relax. Cukup Bu. Untuk gerakan ini dapat dengan hitungan 8 kali hitungan dan cukup 3 kali repetisi saja. Tujuan gerakan ini yaitu untuk mengurangi rasa nyeri, dan untuk selanjutnya intervensi yang dapat dilakukan oleh fisioterapis kepada pasien yang mengalami low back pain atau nyeri pada area punggung, yaitu dengan cara memberikan kompres es batu untuk meredakan rasa nyeri. Jadi ketika nanti ibu mengalami rasa nyeri itu, ibu bisa mengompres daerah yang ibu merasakan nyeri dengan menggunakan es batu, tetapi dengan perantara seperti kain atau handuk ya Bu. Jadi jangan langsung es batu diletakkan di daerah nyeri itu, karena nanti kalau ibu langsung meletakkan es batu pada area nyeri tersebut, maka yang ada nanti darah ibu menjadi beku dan kemudian peredaran darah ibu menjadi tidak lancar. Jadi untuk penggunaan es ini sendiri harus diperhatikan ya Bu. Apakah ada pertanyaan? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ibu sebaiknya ketika ibu tidur tidak menggunakan kasur yang empuk seperti ini ya Bu, tapi ibu menggunakan alas yang lebih datar atau lebih bahasanya itu lebih keras Bu. Jadi nanti ketika punggung ibu mengalami nyeri, terus ibu duduk atau
tidur di kasur yang empuk itu justru malah akan menambah rasa nyeri ibu. Jadi ibu nanti kalau misalkan tidur harus menggunakan alas yang keras. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk mengurangi rasa nyeri ibu juga bisa melakukan stretching atau pemanasan di rumah ibu. Jadi nanti ketika ibu sudah bangun, setelah ibu bangun tidur, nanti ibu melakukan beberapa gerakan seperti yang saya contohkan tadi di rumah. Kemudian tapi nanti sebelum ibu memulai gerakan itu, ibu juga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya Bu. Jadi jangan langsung melakukan itu. Kalau bisa pemanasan dulu baru melakukan itu. Kemudian untuk selanjutnya ibu juga diminta untuk rajin minum air putih. Terus kemudian ya itu tadi ya Bu, tidak malas berolahraga. Kemudian kalau misalkan ibu nyerinya masih berlanjut, ibu bisa periksa ke fisioterapis atau ke dokter yang ibu yakini begitu Bu, maksudnya ke rumah sakit seperti itu. Nah, tadi untuk tujuan dari ibu melakukan exercise atau stretching di rumah tadi yaitu gunanya sendiri untuk merilekskan otot-otot ibu yang mengalami kekakuan, kemudian juga untuk mencegah adanya nyeri, kemudian adanya spasme. Kemudian selain itu stretching itu juga bisa dilakukan untuk meningkatkan lingkup gerak sendi ibu, kemudian fleksibilitas sendi ibu, dan juga ketika ibu melakukan stretching maka perasaan ibu jadi lebih lega seperti itu. Jadi ibu tidak merasakan nyeri lagi seperti itu. Kemudian untuk intervensi lain yang dapat dilakukan oleh fisioterapis kepada ibu atau pasien selain melakukan stretching atau exercise yaitu dapat dengan menggunakan alat-alat Bu. Jadi nanti ketika ibu pergi ke rumah sakit, nanti ibu akan menjumpai alat seperti infrared, kemudian diatermi, kemudian ultrasound, kemudian ada juga alat TENS yaitu untuk meredakan nyeri-nyeri pada sendi ibu seperti itu. Jadi nanti ketika ibu periksa maka akan fisioterapis akan memberikan diagnosa kepada ibu, kemudian akan memberikan terapi dengan cara manual atau exercise seperti tadi, stretching atau menggunakan alat seperti itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.